Ya pemirsa, pekerja bergaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa bernafas lega. Ya, lantaran kini karyawan swasta berKTP Jakarta bisa naik transportasi gratis. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta, karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta per bulan, gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain. Di antaranya, ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit, seperti Trans Jabodetabek, MRT hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat, cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Jakarta ramai-ramai menjajal Kristep untuk naik transportasi publik. Ya praktis, tapi belum semua bisa pakai karena terkendala perangkat dan juga aplikasi. Kristep, fitur baru untuk pembayaran transportasi umum di Jabodetabek. Dengan Kristep, pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Namun ternyata tidak semua perangkat mendukung untuk penggunaan Kristep. Untuk pengguna iOS, harap bersabar karena NFC transaksi masih belum bisa digunakan untuk di Indonesia. Tapi beberapa Android yang tersedia NFC dapat dengan mudah menggunakan Kristep dari dompet digital ataupun mobile banking. Untuk saat ini, sosialisasi penggunaan Kristep memang belum digencarkan, sehingga beberapa penumpang transportasi umum masih belum mengetahui fitur pembayaran tersebut. Belum tahu sih, belum pernah dengar sebelumnya. Pakai kartu e-money aja sih biasa. Karena biayanya lebih murah, terus udah gitu dekat rumah juga kan ini. Jadi kayak lebih praktis aja, sama ngehemat juga sih. Kristep dipercaya dapat memudahkan penumpang transportasi umum dalam pembayaran sehingga mengurangi antrian di gerbang masuk maupun keluar. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Hamis Daud menyambangi kantor Polres Jakarta Selatan. Ya, ia datang untuk memantau perkembangan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkannya sejak Juli lalu. Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya untuk melanjutkan laporannya terkait dugaan pemberitaan dan konten-konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya. Hamis sendiri tak banyak memberi komentar terkait laporannya. Ia hanya memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kabarnya. Bang Hamis gimana? Bang Hamis kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sementara itu, kuasa hukum Hamis, Sandi Arifin, membeberkan kedatangan kliennya untuk melengkapi berkas serta bukti diperlukan oleh penyidik. Terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli, dan kami juga sudah mendapat informasi
sih ada beberapa yang kita laporkan itu akunnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Laporan ini bermula ketika ramai di media sosial kabar yang menyatakan perusahaan miliknya diduga tak membayar gaji karyawannya. Ia sendiri enggan mengungkapkan total kerugian, namun memastikan nama dan reputasinya tercemar akibat pemberitaan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saldo rekening SPPG penyedia makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat senilai 1 miliar rupiah raib. Ya, pengelola SPPG mengaku menjadi korban penipuan sehingga SPPG berhenti beroperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, kehilangan saldo di rekening mereka senilai 1 miliar rupiah. Kini SPPG yang baru beroperasi selama 10 hari ini berhenti beroperasi. Menurut pihak SPPG, mereka diduga menjadi korban penipuan digital atau phishing. Peristiwa ini terjadi saat kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi melalui aplikasi bank. Kemudian sistem meminta kata sandi diganti. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan chat resmi melalui situs yang ia yakini benar. Tak lama seseorang yang mengaku sebagai petugas bank menghubungi korban dan meminta sejumlah informasi terkait rekening. SPPG ini tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Tidak beroperasi karena dananya hilang. Siap. Untuk SPPG saya turut prihatin ya. Kita ada 53 karyawan kita dirumahkan. Dia tergantung di kerjaan ini. Dan untuk penerima itu sih kita ada 8 sekolah gitu ya. Itu ada 8 sekolah, tapi di sini masih ada 8.000 gitu ya yang untuk menerima manfaat. Malahan yang belum sekarang kita tercatat gitu ya sampai pada datang ke sini. SPPG Pangauban telah melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional dan diarahkan untuk membuat laporan resmi ke polisi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bakal kembali memberikan diskon tarif tol pada libur momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya, Kementerian PU bahkan sudah membahas terkait besaran potongan tarif tol dengan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tol pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Terkait besaran diskon tarif tol, pemerintah tengah berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian. Menurut Dodi, besaran tarif tol juga akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang melintas serta tidak membebani keuangan Badan Usaha Jalan Tol. Tapi saya sudah mulai bicara dengan para pemilik Badan Usaha Jalan Tol dan mulai awal Oktober itu. Karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan bahwa kalau minta tarif tol itu yang tergerus adalah profit and loss-nya BUJT gitu loh. Mungkin antara besar kecil itu kan relatif ya. Mungkin ruas-ruas tol yang memang tidak terlalu gemuk maka akan merasa keberatan. Tapi biasanya kita setelah diskusi dan kalau untuk merah putih sih rata-rata mereka mau. Tapi diskusi sudah mulai dari bulan Oktober itu. Dodi menambahkan selain memastikan kelancaran arus saat Nataru, pihaknya juga melakukan mitigasi bencana pada libur akhir tahun dengan berkoordinasi dengan seluruh balai Kementerian PU di daerah. Terlebih akhir tahun nantinya bertepatan dengan musim hujan sehingga diperkirakan akan terjadi banjir dan longsor. Kementerian PU juga akan menyediakan call center untuk masyarakat apabila terjadi kondisi darurat bencana. Pihaknya telah menyiapkan 5.755 unit alat berat dan 382.044 unit bahan antisipasi banjir seperti geobag dan bronjong.